Sejak percakapannya dengan Nadia kemarin, Rara terus memikirkan satu hal. Haruskah ia mengatakan yang sebenarnya? Tak lama Alia datang ke kelas dan menyapa mereka berdua. Pagi semuanya. Pagi. Meski Nadia sudah mulai berbicara seperti biasa, suasana di antara mereka masih terasa canggung. Ketika istirahat, Rara menghampiri Alia. Alia, Iyalah. aku boleh tanya sesuatu. Boleh. Tanya apa itu? Kamu suka Argaya? Hah? Enggak. Serius? Iya. Dia cuma teman. Teman aja, nggak lebih. Iya, Lala. Yakin nih? Iya, yakin banget. Jawaban Alia membuat Rara sedikit lega. Tak jauh dari sana, Nadia melihat Alia dan Rara berbicara. Ketika di kelas, Nadia bertanya karena penasaran. Kalian tadi ngobrol apa? Obrolin pelajaran tadi. Jangan bohong deh. Serius aku nggak bohong? Rara memutuskan untuk tidak mengatakan apapun kepada Nadia. Di kantin sekolah, Arga melihat Alia duduk sendirian. Kok sendirian? Iya. Pelajaran tadi menurutmu susah nggak? Lumayan susah sih. Nanti aku bantuin kamu biar ngerti deh. Wah, makasih banyak loh. Ya, santai aja. Percakapan sederhana itu membuat Alia tersenyum. Namun dari kejauhan Nadia kembali melihat mereka. Kamu jangan salah paham. Rara. Alia bilang Arga cuma teman. Terus kenapa? Aku juga nggak peduli. Bohong banget sih. Meski mencoba menyangkal, Nadia terlihat sedikit lebih tenang. Tapi perasaannya terhadap Arga belum berubah. Sementara Alia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Di balik semua itu, Rara berusaha menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih besar. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Ketika di kelas, Bu Guru pun masuk ke kelas dan pelajaran hari ini dimulai. Tak lama kemudian, Bu Guru memberikan tugas. Oke anak-anak, Ibu Guru akan memberikan tugas dari materi yang tadi. Tugas ini dikerjakan berkelompok. Jangan berisik, Ibu akan menentukan kelompoknya. Untuk kelompok pertama, Abi, Ika, dan Dara. Kelompok kedua, Alia dan Arga. Kita satu kelompok. Iya weh. Dan satu lagi, Nadia. Oh, Oke, Ya mu. Baik, Bu. Kenapa jadi bareng mereka sih? Lama kemudian jam istirahat pun tiba. kenapa jadi kita bertiga? Yang nggak tahu, cepat tanya Bu Guru. Hahaha. Tak lama, Nadia datang. Kapan kita mulai mengerjakan tugasnya? Hari ini bisa sih. Kok kalian bagaimana? Bisa-bisa aja sih. Tapi kalau di rumahku nggak bisa. Bisa hari ini. Kalau mau di rumahku juga bisa. Mantap tuh. Kasih hari ini. Bisa hari ini selesai jadi besok nggak dikumpul. Oke, deal. Setuju banget. Meski terlihat biasa saja, Nadia sebenarnya merasa gugup. Karena untuk pertama kalinya ia harus menghabiskan waktu bersama Arga dan Alia dalam satu kelompok. Pulang sekolah, mereka berkumpul di rumah Nadia untuk mengerjakan tugas kelompok. Kita mulai dari mana? Dari bagian pendahuluan dulu. Aku cari poin-poin pentingnya dahulu. Mereka pun mengerjakan bersama selayaknya tim. Bagian ini bagaimana? Coba tambahkan contohnya. Ya betul, jadi bisa dipahami. Oke. Tak terasa, langit sudah sore. Ternyata cepat juga. Awalnya kita bagi tugas. Iya betul, kalau sendirian mungkin belum selesai. Untuk pertama kalinya mereka bekerja sama tanpa masalah. Namun sesuatu yang kecil kembali membuat Nadia salah fokus. Alia menunjukkan layar laptop ke Arga. Arga mendekat melihat layar. Yang ini benar nggak? Sebentar. Nah, yang ini perlu diperbaiki. Oh iya. Nadia mencoba fokus pada tugas, tapi perasaannya kembali terasa aneh. Aku ambil minum dulu ya. Oh, oke. Jangan lama-lama. Dan tanpa disadari Alia, perasaan Nadia mulai semakin sulit disembunyikan. Beberapa menit kemudian, Ini minuman buat kalian. Seger banget loh ini. Terima kasih. Terima kasih. meski tugas kelompok hampir selesai, Alia, Arga, dan Nadia masih harus mengerjakan beberapa bagian lagi. Kupikir tugasnya gampang. Loh, masih ada yang kurang kah? Iya, ada bagian yang harus ditambahkan lagi. Ya udah, kita lanjutkan aja lagi biar cepat selesai.
Oke. Tak lama, bel rumah pun berbunyi. Siapa ya? Nadia berjalan membukakan pintu. Hai, Kamu Rara, ngapain kesini? bis pulang ngerjain tugas kelompok. Ya, jadi aku mampir ke sini. Alah, ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, masih ngerjain tugas toh. Udah sampai mana ini? Taruh lagi selesai. Tinggal nambahin foto sama rangkumannya dikit. Loh, tugasmu sudah selesai, Pak. Udah, makanya aku mampir ke sini. Tak lama kemudian, tugas kelompok mereka akhirnya selesai. Nah, akhirnya selesai juga. Untung aja nggak sampai malam. Ya, besok tinggal dikumpul deh. Ah, udah sore nih. Aku pulang dulu ya. Aku juga sekalian pulang. Oke, ya udah hati-hati di jalan ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai besok. Iya, Waalaikumsalam. sama-sama. Waalaikumsalam. Alia dan Arga pun meninggalkan rumah Nadia. Kini hanya Nadia dan Rara yang tersisa di ruang tamu. Suasana yang tadinya ramai perlahan menjadi sepi. Nak, kamu nggak apa-apa. Aku? Kenapa memang? Jangan pura-pura nggak ngerti. Aku cuma nggak mau semuanya jadi canggung. Tapi, kalau kamu terus pura-pura nggak lihat, keadaan juga nggak bakal berubah. Terus aku harus gimana? Aku juga nggak tahu. Perkataan Rara membuat Nadia kembali memikirkan perasaannya pada Arga. Sementara itu, di luar rumah, Alia dan Arga berjalan pulang tanpa mengetahui percakapan yang baru saja terjadi. Esokan harinya, Alia dan Nadia sudah berada di dalam kelas. Tak lama, bel pun berbunyi. Tugas kelompok yang mereka kerjakan akhirnya berhasil dikumpulkan. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengumpulkan tugas hari ini. Ya, Ya, Bu. Lama jam istirahat pun tiba. Alia pun berdiri dan menghampiri Nadia. Makasih ya, kemarin udah diizinkan buat tugas di rumahmu. Iya, Kamu kenapa Nadia? nggak kenapa-napa. Meski Nadia berkata baik-baik saja, Alia merasa Nadia terlihat berbeda dari biasanya. Di luar kelas, Nadia? Kamu masih kepikiran ya? Aku nggak tahu. Aku udah bilang, jangan dipendam sendiri. Aku cuma butuh waktu. Baiklah, maaf ya, soal kemarin. Aku cuma gak mau lihat kamu nyesal nanti. Nadia hanya bisa terdiam. Taman, Nadia hanya termenung memikirkan apa yang dikatakan Rara. Kalau dipikir-pikir, benar juga kata si Rara. Tapi, aku harus memulai dari mana? Aku takut ketika mengungkapkan dia makin jauh. Di depan sekolah, Alia dan Arga berjalan bersama. Capek juga hari ini. Iya, tapi setidaknya tugasnya udah selesai. Nah, itu yang paling penting. Kamu selalu mikirin tugas. Yalah, masa enggak? Sementara Alia dan Arga mengobrol seperti biasa, Nadia masih memikirkan banyak hal yang belum sanggup ia ungkapkan. Dan tanpa disadari, perasaan itu perlahan mulai mengubah dirinya. Sore hari di kota Hartopia. Setelah seharian berada di sekolah, Nadia memilih menghabiskan waktunya sendirian di taman kota. Angin sore berhembus pelan, namun pikirannya masih dipenuhi banyak hal. Kenapa aku selalu memikirkan Arga? Aku sudah berusaha mengabaikannya, tetapi tetap saja tidak bisa. Nadia berjalan dan melihat matahari yang mulai terbenam. Apa aku harus jujur? Tidak, aku tidak seberani itu. Nadia pun menatap langit. Perkataan Rara kembali teringat di kepalanya. Kalau kamu terus diam, apa yang akan berubah? Mungkin Rara benar, tapi bagaimana kalau setelah itu semuanya berubah? Bagaimana kalau Arga mulai menjauh? Setidaknya sekarang kami masih berteman. Nadia tersenyum kecil, namun
Senyuman itu tidak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Sementara itu, Alia sedang berjalan-jalan di taman bunga. Di sana, ia juga memikirkan sesuatu. Nadia, akhir-akhir ini berbeda. Apa aku melakukan kesalahan? Aku harap dia baik-baik saja. Di tengah kota, Arga sedang duduk santai. Akhir-akhir ini semuanya terasa aneh. Nadia lebih pendiam. Ayah juga kelihatan terpikiran sesuatu. Meski tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Arga mulai menyadari perubahan kecil dalam pertemanan mereka. Nadia berdiri dari bangku taman. Langit sore perlahan berubah menjadi senja. Aku memang belum siap mengatakan semuanya, tapi aku juga tidak bisa terus menghindar. Aku harus melakukan sesuatu. Untuk pertama kalinya, Nadia mulai memikirkan langkah yang akan ia ambil. Meski ia belum tahu kapan keberanian itu akan datang. Esokan harinya, Nadia datang ke sekolah lebih awal dari biasanya. Perkataannya semalam masih teringat jelas di kepalanya. Aku memang belum siap mengatakan semuanya, tapi aku juga tidak bisa terus seperti ini. Untuk pertama kalinya, Nadia memutuskan mencoba melakukan sesuatu, meski hanya langkah kecil. Tak lama kemudian, Arga datang ke kelas. Ayah Nat, Pak, pagi. Biasanya Nadia hanya menjawab singkat lalu kembali sibuk sendiri. Namun kali ini berbeda. Tugas matematika kemarin susah nggak? lumayan sih. Aku kira cuma aku yang kesulitan. Ternyata enggak ya. Percakapan itu sangat sederhana. Namun bagi Nadia itu sudah merupakan kemajuan besar. Saat jam istirahat, Rara menghampiri Nadia. Kamu kelihatan lebih baik hari ini. Masa sih? Iya, Mungkin perasaanmu saja. kulihat tadi kamu mau bersama Arga. Nah kan? Udah ah. Meski masih merasa gugup, untuk pertama kalinya Nadia merasa sedikit lega. Sementara itu, Alia memperhatikan mereka dari kejauhan. Syukurlah, Nadia kelihatannya sudah lebih baik. Melihat Nadia tersenyum lagi membuat Alia ikut merasa tenang. Hari itu berakhir lebih baik dari yang Nadia bayangkan. Meski belum banyak yang berubah, setidaknya ia sudah berani mengambil langkah pertamanya. Dan terkadang langkah kecil adalah awal dari perubahan besar. Beberapa hari terakhir, Nadia mulai terlihat lebih baik dari sebelumnya. Meski masih sering memikirkan banyak hal, setidaknya ia tidak lagi memendam semuanya sendirian. Saat jam istirahat, Alia menghampiri Nadia. Nadia, Nat, Iya. Kenapa, Arya? kamu lagi sibuk nggak? Pak, kok kenapa? Ke kantin bareng yuk. Kok tumben nih? Memangnya harus ada alasannya. Yaudah, ayo. Di kantin sekolah, Aku senang lihat kamu sekarang. Senang, kenapa? Akhir-akhir ini kamu sering senyum lagi. Masa sih? Ya, dengar itu, Nadia merasa sedikit bersalah karena Alia sama sekali tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan selama ini. Di sisi lain, Arga dan Rara sedang berjalan bersama. Menurutmu Nadia sekarang gimana? agak berbeda sih ya. Iya, tapi sekarang kelihatan lebih baik kan? Betul itu. Tanpa sadar, semua orang mulai memperhatikan perubahan kecil pada Nadia. Saat pulang, Nadia berjalan sendirian. Mungkin aku memang terlalu takut selama ini. Tapi setidaknya sekarang aku tidak merasa sendirian lagi. Akhirnya,
hati Nadia terasa sedikit lebih ringan. Gimanakah cerita selanjutnya? Saksikan cerita selanjutnya hanya di channel ini.